alaihi wasallam wa khususan di Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani bi kitabihi Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan membahas tentang kitab Fathur Rabbani. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapatkan berkah dunia dan akhirat, dibawa di dalam panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah wa haka kam tanawalu wa tarakkasu muta'wili qadir. Celakalah engkau, kata Syekh, berapa banyak di antara kalian itu selalu mencari-cari takwil untuk meringankan diri dari sesuatu yang diperintahkan Allah. Laitana ijarub banal azimah wa ta'allaquna bil ijma'i. Sebahagian daripada kita mengkaitkan sesuatu itu padahal dia sudah ada di dalam ijma. Kita cari-cari keringanan-keringanan di dalamnya. Ini soal melaksanakan hukum-hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari. Minggu kemarin kita diajarkan alaikum bil yaqjah. Minggu kemarin, bagi kalian tuh hendaklah hidup dalam berkesadaran. Kesadaran itu kalau dibagi ada dua, kesadaran hakikat dan kesadaran syariah. Kesadaran hakikat itu di mana hati kita selalu terpaut dengan Allah. Segala sesuatu terpaut dengan Allah, nanti pendalamannya bagian lainnya. Yang kedua adalah kesadaran syariah, kesadaran beragama, di mana apa yang sudah diajarkan dalam agama itu sudah baik. Jangan lagi dikritik-kritik. Misalnya seperti seperti di dalam hadis Nabi, Syekh mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih ijakana sajidan. Sedekat-dekatnya seorang hamba itu ialah min rabbih, kepada Tuhannya, ijakana sajidan, pada saat mereka melakukan sujud kepada Allah. Jadi saat sujud itu dekat sekali dengan Allah. Jangan lagi ini diutak-atik. Diutak-atik sudah, kalau sudah tahu waktu sujud itu dekat kepada Allah, kita lagi memikirkan apa? Kira-kira kalau sudah pas pada saat kita sujud tuh, berdoakah kita dalam sholat kita? Ya lah, jangan lagi diutak-atik, ditawil-tawil, dicari-cari ini sebenarnya sujud, ini sebenarnya ini. Kan tafsir menafsirkan. Makanya ada hadis Nabi, demikian juga ketika kita membaca Al-Quran. Kenapa kita harus menggunakan pandangan ulama, bukan pandangan kita sendiri? Kalau kita memahami Al-Quran dan hadis, kita bisa keliru. Karena itu kita mengikuti ulama. Apa yang dipandang ulama itu sudah bagus. Nah, itu maksudnya. Karena berbahaya, ada di dalam hadis Nabi, man pasar Al-Quran bi ra'yihi, siapa yang mencari-cari apa yang ada di dalam Al-Quran, pasara itu menafsirkan biro'ihi, dengan akal pikirannya sendiri, hati-hati, dakolan nar atau pinnar aja Nabi, maka baginya tempat dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik. Nah, berbahaya kan? Contoh lagi di dalam hukum. Alhamdulillah guru, alhamdulillah titik guru, nina guru. Ya, alhamdulillah. Beragap dulu kita. Beragap aja, beragap dulu. Nggih. Padahal Malim. Padahal. Malim Guru Jainang. Tadi ketemu sempat lu mengucapkan selamat datang. Kasihkan nak bahas langsung atau mah danyi pian kira. Nah.
Ya kalau Habiblah. Nah, ini ulu kita hormati, alhamdulillah para tamu kita hari ini adalah Guru Kiai Haji Zainal Arifin, orang Kanada, Kelayan Dalam. Kelayan Dalam, beliau hadir dari rumah beliau di Kelayan Dalam lah. Hanya ada Kelayan luar, ada Kelayan dalam gitu kah? Oh. Ada Kelayan luar, Kelayan selatan. Bahasa Koreanya apa Guru? Bahasa Koreanya apa Pak? Bahasa Koreanya. Bahasa Koreanya Pak. Tabulangsai. Oh, tabulangsai di sini. Bahasa Koreanya tabulangsai. Sini ini hebat pakai bahasa macam-macam, bahasa Korea bisa. Bahasa apa lagi Guru? Bahasa Cina tahu, binanya bahasa Jepang tahu sini nek, macam-macam. Kalau kada berduit bahasa Jepang. Namun kada berduit apa aja? Bahasa Jepang apa aja? Pon? Oh, sakokorata aja sini. Sakokorata bila kada berduit lah. Kepada yang ulun hormati, dihormati guru kita, guru Mas Kuni, Guru Mas Kuni ya. Muhammad Hussein lah, Guru Muhammad Hussein, Kiai Haji Muhammad Hussein, atau sering dipanggil Guru Mas Kuni, Guru Turmuji, dan Guru siapa Mulyadi lah, Pemaitan atau Pemaitan. Nah itu Guru Pemaitan. Kalau guru yang lain nih Guru ada Muhsin lah, Guru Muhsin lah. Guru Muslim kah? Pian, Guru Muslimin lah. Alhamdulillah, hadir sehat pian lah. Nah alhamdulillah ulun hormati juga Guru Maksad. Guru Aryansa mana? Guru Aryansa adalah. Nah, adalah alhamdulillah Guru Aryansa. Kada kelihatan, bilang hilang. Makanya ada aja orang. Guru siapa lagi? Nah, Guru Suryan ada, nah Guru Gusti ada, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mbah itu Al Habib Sayyidil Walid Habib Alwi Al Maliki kah? Al Ali lah. Ali Al Habsi. Nah, kemudian Abah Habib Faisal Alkab, Abah Habib Habib Abdurrahman Assegab, itu yang di sebelah sana. Rumah pian di mana Habib? Sungai Lulut lah, Sungai Lulut. Kalau Habib Faisal di Bumi Mas Jaya lah. Habib kalau pian Habib apa ngaran tempat pian tuh di Kais Tubun, sidin Kais Tubun. Kalau emang memperkenalkan orang tuh ulun kenal lawan Habib Alwi yang di mana aja bingung aja lagi aja terdiam kan. Nah di Kais Tubun sidin. Kalau Habib Usman Martapura lah. Habib Usman Martapura, Habib Usman Alkap lah pian lah. Nah, kalau nang itu pian paham aja sudah tak. Nah, Habib Muhammad Al Habsi yang kemarin calon wali kota. Nah, saya sidin wali juga sudah. Wali juga sudah. Nah, mudah-mudahan amin sidin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Muhammad Al-Habsi sidin senyum orangnya. Kemudian itu siapa pian? Nah, ingat pelanggaran pian. Habib Ibrahim oh Al-Ba'bud. Nah, alhamdulillah sidin sedang risau hati sidin. Nah, Habib lah ada apa-apa belah. Anoja apa ulun doakan pian mudah-mudahan sehat afiat lah. Nah, tenang hati ya lah. Nah, dijauhkan dari fitnah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ulun hormati Habib Abdullah Al-Habsi. Nah, gagah tampan nih orang aneh. Yakin nih pian bisa bini sidin bisa kada sikong nih. Kabulan hajat sidin lah. Nah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan biri lah, jangan biri. Ya, mana Habib Kadir mana? Habib Kadir adakah? Oh, belum datang. Ya, iya. Yang penting kita berikan salam kepada mereka. Salam itu sesuatu doa untuk keselamatan. Nah, assalamualaikum. Nah, itu ucapan semoga Allah memberikan kesejahteraan, keselamatan kepada mereka di dunia wal akhirah. Amin. Tawil umurahum wasahih jasadahum wa afiatan lahum waj'al lahum min ahlil jannah wa min ummati mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teruskan di dalam hukum pun kita jangan mencari-cari keringanan hukum. Misalnya begini, zakat emas tuh setahun sekali, tapi sekali aja seumur hidup zakat emas tuh. Misalnya
dalam fatwa di Indonesia perkiraan gram itu adalah dulu daripada Bahsul NU mengatakan 96,6 gram lah, 96,6 gram, maka termasuk wajib zakat pada emas. Misalnya pian bersimpanan emas sampai setahun, ujung tahun tuh bulan, misalnya beli emas bulan Februari sampai bulan Februari berikutnya setahun emas tuh, keluarkan zakatnya dari 96. Atau misalnya pengen beli 100 gram, 100 gram itu dikeluarkan 2,5%. Nah, setahun 2,5% sekali itu ya, berikutnya kan tidak perlu lagi kecuali kena tambahannya. Tahun berikutnya misalnya punya 150 gramnya aja lagi dijakati, 100-nya tidak. Ini bisa diakali. Lalu caranya apa? Pas parak setahun jual emasnya. Lewat bulan Februari kan pulang beli pulang emas. Kawalnya diakali kira berapa tuh, makal 2,5% tuh berapa? Kalau diakali berapa? Nah, kalau diakali, nah, mentang-mentang sholat tuh ada di dalam mazhab Syafi'i itu ada mengkodo sholat, boleh. Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Mengkodo sholat itu ada yang boleh bersengaja kodonya, boleh yang harus karena tidak sengaja meninggalkan sholat. Jadi kalau orang karena tertidur baru dikodok, tertidur tidak sholat, nah bangun tidur waktu ingat kodo sholatnya. Ada juga dalam mazhab Syafi'i ini pendapat walaupun bersengaja meninggalkan boleh, harus dikodo juga. Misalnya pian waktu berjalan sembahyang johor, wah anda bisa sembahyang johor nih, sengaja nih kalinya mengkodok ya lah, lalu jadi kebiasaan. Seharian malam hari sembahyang 17 rakaat. Wah, 17 rakaat dibayar hutang. 2 rakaat subuh, 4 rakaat 8, yang lah 8 tambah 2 berapa? 10, tambah maghrib 3, 13 tambah 4 isya. Nah, 17 rakaat tengah malam mengerjakan mengkodo sembahyang. Yalah, ini namanya mencari keringanan. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Bejualan apakah barang bejualan? Bejualan yang berharga yang dijual, jangan kerja berharga, jualan sampai setahun, sampai nisabnya pada setahun sampai berjualan. Karena habis lewat bulannya nang pas sampai setahun itu hanya berjualan pulang. Nah, ini kan makal nih. Nah, itulah mencari-cari keringanan. Ini yang dibicarakan oleh saya. Jangan begitu. Alhamdulillah. Habib Saleh, tepat. Habib Saleh apa nih? Al-Habsi lah pada Allah. Duduk. Nah, ini adalah mencari-cari keringanan di dalam melaksanakan hukum. Sudah tinggalkan seperti itu.